Halo semuanya, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas peruntungan zodiak Gemini untuk bulan Agustus 2021 mengenai aspek asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan. Perlu kamu ketahui juga bahwa hasil dari reading ini bisa saja nanti resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini. Oke? Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian nanti mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke? Ya sudah. Yuk kita cek untuk peruntungan asmara bagi kalian yang masih single dulu untuk zodiak Gemini ya. Untuk di bulan Agustus di sini sini saya lihat untuk Gemini. Oke, sebelumnya sepertinya kamu juga sudah merasa stabil, tahu apa yang terjadi sama kamu. Juga misalnya kamu pernah punya pengalaman gak enak, kamu juga sebetulnya sudah mulai bisa mengelola emosi tersebut. Bukan berarti move on 100% tidak. Terkadang ingat tetap, namun setidaknya sudah terkontrol dan kamu juga lagi fokus sama pekerjaan juga atau hal yang lain seperti itu. Nah, nanti selama bulan Agustus ini saya lihat untuk zodiak Gemini, sepertinya akan datang seseorang atau bisa satu atau dua tiga orang itu menunjukkan ketertarikan kepada diri kamu. Mereka datang sebetulnya itu karena salah satunya efek dari aura kamu. Kamu itu siap untuk membuka cinta yang baru. Tidak lagi takut, tidak lagi menolak. Kamu tahu siapa diri kamu dan kamu paham kamu itu cocok dengan orang yang seperti apa dan bagaimana. Dan di sini ya seperti yang tadi saya bilang, dalam waktu yang dekat selama bulan Agustus ini kamu akan dipertemukan dengan banyak orang baru. Bisa saja dia jodoh, bisa jadi tidak, tapi setidaknya soulmate. Tergantung lagi dari kamu mau melabelinya sebagai apa, soulmate apa, teman, pasangan atau apa. Tapi setidaknya di sini sangat disarankan untuk jangan keburu-buru ingin menolak. Nggak mau, nggak mau. Ya udah, temenan aja dulu, kenali kamu mengenai untuk mengenal dia lebih jauh seperti itu ya. Dan di sini pastinya kamu tetap fokus pada kegiatan kamu sendiri dulu, walaupun ada yang datang tetap kamu harus fokus ya, jangan mengambil keputusan yang terburu-buru. Selain itu di sini adalah waktu yang tepat untuk masa pengenalan antara kamu dan dia. Jadi jika dia ingin mengenal diri kamu lebih lanjut, maka kamu juga bisa tunjukkan kepada dia bahwa ini loh cara aku berkomunikasi, cara aku bekerja, cara aku menyayangi diriku sendiri, cara aku merawat diriku sendiri. Dengan kamu menunjukkan seperti itu, setidaknya kamu membiarkan orang tersebut juga jadi belajar kamu itu orang yang seperti apa, karakter yang seperti apa, seperti itu. Oke? Intinya nikmatin dulu momennya untuk yang masih single untuk Gemini. Lalu berikutnya di sini pesan lainnya adalah sepertinya orangnya ini lebih tua, berwibawa, punya aura yang sangat kuat. Orang yang datang ini sangat care, kayak idola sih, tapi ya namanya baru pertama ketemu ya kelihatannya kan semua seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini energinya adalah untuk kenali lebih jauh dia itu seperti apa dan bagaimana, apakah cocok dengan kamu atau tidak ya. Itu untuk kalian yang masih single untuk Gemini. Berikutnya untuk kalian yang sudah berpasangan. Oke, di sini untuk kalian yang sudah berpasangan, mau itu berpacaran atau kalian sudah menikah, di sini saya lihat sebelumnya kayak ada suatu kondisi di mana kayak kok kondisinya kayak begini lagi terus, aku tuh pengen keluar dari situasi kayak gini seperti ini terus. Entah ada kondisi yang nggak tahu kenapa dari tadi saya mau ngeluarin kalimat ini,
mungkin beberapa di antara kalian ada berada di titik jenuh atau titik pusing, nggak tahu harus melakukan apa lagi seperti itu, sehingga kamu sebetulnya ada mempertahankan apa yang menurut kamu benar, itu yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Namun nanti di bulan Agustus ini kondisinya adalah kamu selain untuk coba amati dulu apa yang akan terjadi, kondisi apapun yang datang kepada kamu dan pasangan kamu, pantau dulu, jangan terburu-buru langsung memberikan keputusan pada saat itu juga. Jadi benar-benar memantau, lihat dulu solusinya bagaimana. Nah, setelah itu respon kamu apa, keputusan kamu apa, pastinya di sini jangan cuman didiemin. Intinya kamu harus bertindak. Ya, dan di sini ya namanya hubungan, masa hubungan kan pasti ada yang namanya naik turun ya kondisinya. Dan ini selama bulan Agustus itu yang akan terjadi. Ada kayak moodnya naik turun, kondisinya juga kayak kadang kok dingin tapi akrab, dingin akrab, jadi kayak ada naik turunnya lah. Dan di sini kartu sarannya yang tadi saya buka itu adalah Three of This, dalam artian jika kamu merasakan hal tersebut selama bulan Agustus, ada merasa yang ganjil atau aneh, pastikan kamu sampaikan apa yang ingin kamu katakan, jangan didiamkan atau jangan cuman bekerja sendiri untuk menyelesaikannya, karena di sini kamu sama pasangan kamu sedang dituntut kekompakan untuk menyelesaikan masalah kalian berdua sama-sama. Jadi jangan cuman diem terus tahu-tahu selesai, ya nggak bisa. Di sini kalau ada masalah selesaikan bersama, terus pelajarannya apa yang bisa kamu petik dari kendala yang sebelumnya, sehingga kalian berdua juga sama-sama introspeksi diri, memperbaiki satu sama sikap masing-masing gitu. Bukan dalam artian memperbaiki sikap jelek pasangan, tidak. Di sini lebih ke arah untuk introspeksi diri masing-masing, ya. Jadi jangan menyudutkan, lebih ke arah situ sih arah sarannya. Jadi benar-benar dituntut untuk kerjasama bareng, keluarin unek-unek bareng. Itu sih yang saya dapat ya di Three of This ini. Lalu di sini juga ada The Fool. Jadi artinya gini, mungkin beberapa di antara kalian kesal, sudah capek, lelah. Namun bukan berarti kalian udah mau memutuskan langsung, tidak. Di sini sebaiknya coba untuk berikan kesempatan sekali lagi, atau di sini juga ada yang pesannya tiba-tiba kayak yang saya dapat ini ketika melihat kartu The Fool ini, cari situasi yang baru biar hubungan kalian ini tidak terus-terusan dingin, karena di sini kondisinya stagnan energi kalian. Jadi cobalah sesuatu yang hal baru, contohnya kan ini namanya juga lagi covid ya, cobalah cari kegiatan misalnya dari rumah. Kalau misalnya kalian pacaran, coba main game yang bisa online bareng atau apa kayak gitu. Jadi kayak bener-bener butuh sesuatu yang gak biasanya dilakuin, tapi buat menghibur satu sama lain, biar tidak jenuh juga, dan biar ada ya hubungannya biar pewarna ya. Lalu di sini juga saran terakhirnya adalah, jika kamu mengharapkan sesuatu, sekarang balik lagi, hubungan kalian ini komitmen di awalnya itu untuk ke arah mana? Jika memang arahnya untuk menikah, maka di sini kamu jangan ragu untuk mengemukakan pendapat kamu, tapi jangan sampai ini terkesan memaksa atau kamu harus nurut aku 100%. Tidak, setiap orang harus ada yang namanya kita memberi saran itu agar dia juga belajar, dalam artian lihat dulu kondisi porsinya dia, seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa harus gitu, jadi harus sesuaikan ya. Dan di sini intinya, kalau kamu memang ingin
kamu didengar pasangan kamu, atau pasangan kamu juga tenang. Sekarang di sini bukan tenang ya, maksudnya masalah antara kamu sama pasangan kamu ini kelar. Sorry kalimat saya. Intinya jangan didiemin aja masalah tersebut. Kalau bisa kamu coba ambil inisiatif dulu, tidak masalah. Karena di sini kamu tidak akan bisa melewati ranting-ranting yang menghalangi antara kamu dengan pasangan kamu kalau nggak kamu duluan. Karena di sini saya lihat entah kenapa ada yang pasangan kamu ini kebanyakan mikir, dia overthinking sehingga pasif seperti itu. Sedangkan di diri kamu ada keraguan atau takut, saya nggak tahu, apapun itu ya emosinya, tapi intinya kamu di sini disarankan untuk ambil inisiatif terlebih dahulu, oke? Lalu berikutnya untuk pekerjaan, bagi kalian yang belum bekerja, di sini memang ada beberapa di antara kalian Gemini sebelumnya itu pusing, aku bingung maunya apa dan bagaimana. Tapi di satu sisi kamu juga menerima banyak bantuan, saran, masukan dari teman, keluarga, dan siapapun itu. Memang. Nah, di sini selama bulan Agustus, bagi kalian yang masih mencari pekerjaan atau mencari peluang baru atau membuat usaha, di sini sebenarnya kamu itu idenya bagus. Terus banyak orang yang juga merasa senang sama ide kamu atau suka dengan pembawaan kamu, cara kamu berbicara, cara kamu berteman, dan ya pokoknya itu membuat orang sekitar kamu tuh jadi kayak wah. Jadi kalau kamu nyari pekerjaan di sini kemungkinan ada beberapa yang diterima ya, atau mulai interview, ada yang tanda tangan kontrak juga di sini. Bahkan beberapa di antara kalian ada yang mengalami peningkatan di pekerjaannya. Bisa saja di sini juga saya lihat ada peningkatan di gaji atau di jabatan pekerjaan kamu. Malah ada beberapa di antara kalian yang dipindahkan ke departemen yang baru. Bukan berarti departemen ini tidak baik. Sebetulnya bagus untuk perkembangan dan pembelajaran kamu. Seperti itu, ya. Dan di sini ada beberapa di antara kalian nyari kerjaan misalnya yang A, tapi tahu-tahu kok pas gue keterimanya yang B ya. Nah, itu maksud saya, oke? Dan di sini tenang aja. Banyak sekali orang yang akan mensupport kamu, dan proses kamu untuk mencari atau membuat usaha atau apapun itu, mencari peluang pekerjaan ini banyak sekali bantuan. Jadi nggak perlu khawatir. Rezeki juga sebetulnya nanti akan, kamu tidak perlu khawatir lah. Jadi kalau misalnya kamu takut karena aduh duit gue kurang ini tuh, nggak perlu khawatir. Di sini akan ada aja rezeki datang atau ada yang membantu. Jadi di sini sangat disarankan ada kartu The Strength. Dalam artian lose di sini, the strength ini kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak sendiri, kamu ada orang yang bisa membantu kamu. Dia bisa memberitahu mana saran yang terbaik untuk kamu juga, apa yang perlu kamu lakukan. Jadi kalau kamu bingung mau melakukan apa, kamu bisa minta saran pada dia. Dan di sini juga ada kartu di mana perlu adjustment atau perlu diseimbangkan atau dikelola lagi Jadi gini, memang ada beberapa di antara kalian yang ngerasa kayak gue nggak bisa di sini, nggak bisa. Problemnya nggak bisanya itu karena rasa takut di pikiran, karena belum mencoba. Jadi ini kendalanya bukan dari memang kamu nggak punya kemampuan, bukan itu, tapi dari emosi rasa takut tersebut dan pikiran yang sudah menyerah dulu di situ. Jadi itu yang perlu kamu seimbangkan. Jadi niatnya adalah ya Tuhan, aku mau belajar. Walaupun saat ini aku tidak bisa di sini, tapi oke, aku coba dulu, aku belajari dulu. Kalau memang tidak cocok, nanti ya itu balik lagi ke keputusan kamu mau lanjutkan atau tidak, ya. Intinya belajar, niatnya di sini, adjustment di sini. Dan di sini ada Two of Cup. Nanti akan ada bantuan, kalau bisa jangan ditolak. Terutama bantuannya untuk kebaikan kamu juga, ya.
Itu sih sarannya. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah bekerja di sini, oke, seperti banyak sekali pekerjaan yang sudah kalian lakukan, jalani, sehingga di sini kamu sebelumnya itu kayaknya kurang tidur, kurang istirahat, nggak di apa ya, kegiatan rumah, tidak di kegiatan kantor walaupun WFH atau WFO. Ya, ini banyak sekali sih tuntutan-tuntutan, sehingga di sini selama bulan Agustus saya lihat kamu nanti akan mulai ada waktu luang. Waktu luang di mana kamu itu sedang diberikan kesempatan kepada semesta untuk waktu luang itu mau kamu buat apa di pekerjaan itu? Mau belajar, mau istirahat, mau ikut training, atau mengembangkan apa, bebas, terserah kamu. Tapi intinya di sini apapun keputusan kamu ketika waktu luang tersebut tiba, di sini perhatikan baik-baik manfaatnya apa ke depan. Dan pastinya jangan lupa juga sambil istirahat yang cukup di sini, oke? Dan di sini jika kamu merasa terlalu kecapean, banyak pekerjaan banget, di sini jangan lupa kamu bisa meminta tolong kepada rekan kamu, karena di sini beberapa rekan kamu tahu bahwa mereka ingin membantu kamu dan tahu bahwa kamu itu merupakan tim kerja yang suportif dan baik dan oke, seperti itu. Jadi di sini saya sarankan untuk kartunya ini, hilangi atau kurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasanya kamu lakukan selama kerja apa. Cobalah mulai ditinggalkan. Lalu di sini juga ada Queen of Swords, lebih ke arah pilah-pilah lagi mana yang terbaik untuk kamu. Terus jangan memaksakan diri kamu sendiri dengan berkata nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak boleh. Di kartu yang ini sangat disarankan untuk sampaikan apa yang kamu benar-benar rasakan. Jadi, kalau kamu tidak katakan, nanti tim kerja kamu, bos kamu nggak akan tahu. Disangkanya kamu baik-baik aja terus, dikasih terus, ntar tahu-tahu kamu drop. Kalau kamu lagi sakit terus kamu maksain diri, itu nggak bisa. Apalagi zaman COVID kayak gini, kita juga harus menjaga imunitas di tubuh kita agar kita selalu stay fit terus, agar tidak tertular. COVID juga salah satunya, ya. Lalu di sini juga ada Queen of Discs. Sepertinya akan ada sosok wanita yang mau membantu kamu. Oleh karena itu, jangan tolak bantuan dia dan saran dia. Karena sosok ini yang akan datang membantu kamu ini akan sangat membawa pekerjaan kamu ini menjadi lebih enak lah ke depannya. Oke? Selanjutnya di sini untuk keuangan dan kesehatan. Untuk keuangan memang di awal bulan terasa agak banyak sekali kebutuhan pokok yang perlu kamu penuhi. Ya, kamu sudah tahu sih apa aja sih, ini kemana aja uangnya keluar, digunakan, seperti itu. Nah, namun setelah itu, ketika kamu sudah fokus di keuangan pokoknya, biaya pokok, nah selanjutnya di sini adalah untuk masalah keuangan. Jika masih ada sisa atau lebih, jangan terlalu impulsif untuk kayak membeli makanan, atau misalnya tiba-tiba ada diskon di marketplace terus kamu tiba-tiba pengen beli, bisa Tokopedia atau Shopee, seperti itu contohnya. Jangan gampang tergiur, oke? Dan di sini benar-benar uang kamu kalau bisa dipilah-pilah, ini untuk biayaku, ini untuk jajanku, ini untuk jalan-jalan, ini untuk menyimpan, ini untuk beli rumah. Pokoknya kalian harus pilah-pilah dan gunakan dengan tegas, ya. Dan di sini pastinya akan ada juga beberapa biaya tambahan, bukan biaya tambahan, pemasukan tambahan. Bisa jadi ini karena tawaran dari teman, atau
dari usaha kamu yang lainnya, di sini akan ada rezeki tambahan. Namun di sini entah kenapa akan ada untuk membayar biaya yang lainnya sih, untuk kebutuhan yang lebih penting seperti itu. Jadi jika jadi gini sih, intinya keuangan untuk Gemini bulan Agustus itu sebenarnya stabil, namun pengeluarannya itu kayak sangat disarankan untuk selama bulan Agustus ini dipilah-pilah, karena nanti di akhir bulan akan ada pengeluaran yang sepertinya mendadak atau butuh keluarnya lumayan cukup banyak. Oke? Seperti itu. Lalu berikutnya untuk dari segi kesehatan, di sini kamu sepertinya kayak kamu ngerasa nggak kalau misalnya akhir-akhirnya kok pusing, lelah, lemas, kalau buat jalan kok agak lesu. Di sini salah satunya adalah kamu kurang minum juga. Dan yang kedua, kalau kamu pakai kacamata, di sini perhatikan ukurannya tepat atau tidak. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba pengen kata seperti itu. Ada intuisi saya kayak ingin ngomong itu. Lalu berikutnya di sini untuk kesehatan, pastikan gini. Di sini sepertinya akan ada beberapa bantuan dari orang-orang sekitar, kayak aku mau kasih ini makanan buat kamu, vitamin atau saran ya. Di sini ya jangan kamu tolak, terima aja kekhawatiran orang tersebut. Sebenarnya itu karena khawatir kita makan yang tepat waktu enggak, atau makannya yang sehat enggak, kayak gitu sih. Jadi terima aja kalau misalnya ada dikasih obat atau makanan, tapi jangan lupa ya untuk disemprot biar apa sih namanya, membunuh kuman COVID, jangan lupa. Oke. Dan di sini juga ada kartu The Hermit. Kamu sebenarnya tubuh kamu itu sudah memberikan sinyal-sinyal tertentu. Misalnya olahraga atau mengkonsumsi makanan tertentu, tubuh kamu sebenarnya sudah mengirimkan sinyal tersebut, cuman kamu nggak yakin atau nggak ngeh. Cuman ujung-ujungnya kayak misalnya buka GoFood nih, kamu tiba-tiba kepengen makan yang sayur-sayur gado-gado, terus tiba-tiba pengen ya pokoknya yang sehat-sehat atau yang buah-buahan, namun karena biayanya agak mahal, tiba-tiba kamu larinya ke makanan junk food dan yang lain-lainnya. Oh, di sini sebetulnya tubuh kamu tuh ketika kamu mau cari sayuran itu udah ngirim sinyal kamu butuh sayur, bukan junk food. Memang kan kadang sayur atau makanan yang lebih sehat itu agak mahal, kondisinya di situ. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting kamu sehat tubuhnya. Oke? Lalu berikutnya di sini jangan lupa juga untuk cobalah untuk konsumsi vitamin untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu di sini. Di sini beberapa di antara kalian ada yang diarahkan untuk coba konsumsi itu. Lalu yang kedua, di sini jangan lupa makan yang gini. Orang kalau kebanyakan makan karbo itu memang nggak baik sama nggak bagus, tapi di sini satu sisi orang kalau nggak makan karbo sama sekali itu juga nggak baik juga, karena ada bagian tubuh kita tuh butuh zat tersebut yang dari karbohidrat salah satunya ya, dan buat tenaga juga pastinya. Dan di sini ya intinya jangan kamu denial akan tubuh kamu itu maunya apa, tapi bukan yang junk food ya, sekali lagi, sama minum yang banyak. Itu sih untuk zodiak Gemini. Lalu yang terakhir, saran dari semesta, apa pesannya adalah gini, kamu tidak perlu menunggu orang untuk mengajak kamu, atau kamu tidak perlu menunggu orang untuk memulai dulu, karena kamu bisa memulainya terlebih dahulu untuk apapun yang ingin kamu raih atau capai. Sebetulnya kamu memiliki kemampuan tersebut, jadi jangan ragu dan jangan takut, oke? Dan di sini juga ada kartu Red atau Forgive. Sebetulnya kamu itu di sini artinya adalah walaupun ada hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kamu, di sini memang sih
dari yang tidak mengenakan itu kan dapat mempengaruhi aspek yang lainnya. Nah, di sini jangan sampai terus-terusan kamu terjebak di emosi tersebut. Dan kamu memang harus menerima, memang kondisinya kayak gini, resikonya seperti ini. Jika kamu ingin menangis, marah, itu nggak masalah, keluarkan emosi kamu. Kalau kamu pendam, itu bahaya, takutnya malah jadi bom waktu. Itu di sini pesannya di sini. Jika kamu marah sama orang, ya udah, sekarang kamu lihat, kamu rilis dulu emosi yang tadi. Setelah itu coba kamu lihat dari sudut pandang lain. Kalau kamu tidak mengalami itu, kamu tidak belajar bahwa yang seperti ini tuh nanti jadinya begini, nggak enaknya. Dan habis itu barulah kamu cari solusi apa yang bisa kamu lakukan terkait ini agar kamu bisa bangkit. Rasa sakit itu tidak ada yang namanya 100% itu hilang. Tapi tarafnya makin lama bisa semakin sedikit, tergantung nanti bagaimana kita menyikapinya. Oke? Oke, kalau gitu itu saja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan video ini. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu, jangan lupa juga ya tonton video yang lainnya juga. Dan saya mau izin pamit dulu. See you next time. Bye-bye.